Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sahabat kampung santri sekalian. Kembali lagi bersama saya Bang Pidi. Oke, pada hari ini saya akan membahas tentang ikan wader ya. Pernah nggak teman-teman ini makan ikan wader ya? Ikan wader itu ikan yang kecil-kecil itu loh teman-teman, ikan sungai ya, yang biasanya dijual di warung wader ya. Biasanya warung ini hanya menjual wader saja biasanya ya. Dan biasanya pula ya, warung-warung wader itu nggak pernah sepi ya, selalu rame pembelinya ya. Begini teman-teman, ikan wader ini insya Allah aman ya bagi teman-teman yang menderita gangguan asam lambung ya. Hanya saja makannya nggak usah pakai sambal wader ya, nggak usah pakai sambal tomatnya itu ya, sambal terasi tomatnya itu nggak usah pakai itu ya. Kalau lalapannya masih boleh lah kalau yang ketimunnya, tapi kalau yang kubis itu nggak usah lah ya. Kemangi pun demikian, jangan usah pakai kemangi dulu ya, karena kemangi itu bagaimanapun itu dia masih agak tajam ya. Takutnya nanti bikin gas di perut ya. Jadi cukup gorengan ikan wadernya sama nasi putih saja ya. Tuh teman-teman, nikmat sekali. Saya pun semingguan kemarin juga makan ikan wader ya, dan alhamdulillah nggak ada reaksi apa-apa. Kalau bisa sih teman-teman, pilih wadernya itu yang kecil-kecil aja, jangan yang gede-gede. Itu biasanya ada yang dijual sampai sebesar jempol, itu ada kebesaran ya, nggak enak. Justru malah nggak enak apa di mulut, karena apa, duri-durinya itu masih besar-besar, jadi susah dikunyah ya. Tetapi kalau yang kecil-kecil itu meskipun ada durinya itu kan rontok ya. Tetapi kalau yang gede-gede seperti itu, wah, dan juga kemungkinan kotorannya masih ada itu besar sekali kalau yang besar ya, dan cenderung rasanya itu pahit ya kalau nggak pinter-pinter yang jual itu loh, nggak pinter-pinter ngambil kotorannya, itu kadang masih pahit ya. Itulah teman-teman saran saya tentang lauk ikan wader ya. Nggak usah khawatir ada lemaknya yang tinggi atau kolesterolnya yang tinggi, nggak usah khawatir ya, karena dia termasuk golongan ikan sungai atau ikan air tawar ya, dimana itu rendah sekali kolesterolnya ya. Bukan rendah sekali ya, biasa gitu ya, nggak tinggi-tinggi banget. Yang tingginya protein ya. Hanya saja di sini yang perlu diperhatikan minyaknya ya, kalau bisa digoreng sendiri di rumah. Jadi beli di pasar yang masih segar ya, kemudian digoreng sendiri di rumah ya. Kalau kepingin tanpa ribet-ribet ya, beli aja di warung-warung wader ya. Itu sekalian juga sambil jalan-jalan, biasanya kan ada gitu ya di tempat wisata. Seperti di tempat saya itu di Mojokerto, ada tempat warung wader yang terkenal banget ya, legend istilahnya ya, di Trowulan ya, di depan kolam Candi Segaran itu. Buat teman-teman yang dekat Mojokerto atau yang domisilinya Mojokerto yang menyaksikan video saya ini, enggak apa-apa, main aja ke warung wader di Mojokerto ya, banyak kok ya di situ. Tetapi yang favorit saya itu ada di Jalan Raya Bangsal ya, di Kecamatan Mojo Anyar itu ada. Silakan cari di Google Map ya, di Jalan Raya Bangsal kalau nggak salah ya, Mojo Anyar pokoknya ya. Nah, itu di belakang kantor Kecamatan Bangsal. Nah, itu yang recommended bagi saya. Karena apa? Dia punya kualitas ikan wadernya itu bersih-bersih ya, fresh, kemudian nggak hitam-hitam ya. Jadi warnanya itu nggak yang hitam gitu, bagus ya. Itu. Kemudian ukurannya juga bagus. Terus ketika dimakan itu nggak ada pahit-pahitnya sama sekali ya. Sambelnya juga enak ya. Kemudian minumnya es degan ya. Cuma itu tadi ya, karena yang kita makan ini bukan soto daging atau yang berkuah, atau bukan juga bakso atau mie ayam, jadi minum es degan masih diperbolehkan, tidak apa-apa ya, karena memang di perut itu nggak ada lemaknya ya. Saya kan sering sekali itu melarang teman-teman itu kalau makan mie ayam, makan bakso, makan seblak, atau makan
soto daging atau soto ayam dan lain-lain yang berlemak lah ya, itu saya larang banget makan minum minuman yang dingin ya. Ya, entah itu es teh, es jeruk, es degan, saya larang. Karena apa? Lemak yang ada di kuah makanan tersebut akan menggumpal dan itu akan bikin lambung sakit, bisa bikin lambung nggak enak itu ya. Tapi kalau makan nasi wader aja itu kan nggak ada lemaknya itu ya, jadi keringan lah. Jadi kalau dikombinasikan dengan es degan masih oke, nggak ada masalah. Itu aja sekilas tentang lauk ikan wader untuk penderita asam lambung. Intinya masih boleh ya, saya pun sudah mencobanya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga. Oh ya, jangan lupa nanti Jumatan